Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang pos-pos kesehatan jemaah haji yang ada baik di tanah air, di kota suci Mekah maupun di kota suci Madinah. Mengapa ini harus saya sampaikan kepada para calon jemaah haji agar para calon jemaah haji bisa tahu akses-akses pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh para calon jemaah haji selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan dari mulai tanah air. Bapak Ibu calon jemaah haji sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan, baik yang dilaksanakan di puskesmas maupun di dinas kesehatan maupun di rumah sakit. Bapak Ibu calon jemaah haji tentunya sudah mendapatkan vaksin ya. Vaksin wajib yang diberikan pada calon jemaah haji itu salah satunya adalah vaksin meningitis. Jadi vaksin ini untuk mencegah agar Bapak Ibu calon jemaah haji tidak terkena radang selaput otak ya. Meningitis itu radang pada selaput otak. Nah, vaksin ini sudah diberikan oleh pemerintah atau oleh pihak kesehatan untuk mencegah Bapak Ibu calon jemaah haji terkena meningitis. Ada juga vaksin yang sifatnya anjuran, yaitu untuk vaksin influenza. Nah, ini juga untuk mencegah Bapak Ibu calon jemaah haji agar selama di tanah suci itu tidak terkena penyakit flu ya. Lantas ada yang bertanya, saya sudah divaksin influenza, tapi kok masih terkena flu atau batuk selama beribadah haji. Nah, ini strainnya berbeda mungkin. Bapak Ibu mungkin strain virusnya yang masuk itu berbeda. Dan tentunya bukan hanya itu saja, mungkin virusnya bisa sama, tapi gejala yang ditimbulkan oleh jamaah yang terkena flu dengan virus yang sama waktu divaksinasi, gejalanya mungkin ringan, mungkin hanya sekitar beberapa hari itu sudah sembuh kembali karena sudah terbentuk kekebalan tubuh. Selain itu juga pelayanan kesehatan yang diberikan di tanah air, Bapak Ibu calon jemaah haji tentunya sudah mendapatkan manasik kesehatan, baik itu oleh tim dari puskesmas maupun dari dinas kesehatan di wilayahnya masing-masing. Dan Bapak Ibu calon jemaah haji juga biasanya untuk melatih kebugaran itu ada tes jalan untuk lansia ya, tes jalan 6 menit untuk lansia biasanya. Kemudian ada juga tes jalan sejauh 1,6 kilometer. Itu biasanya untuk melihat kebugaran Bapak Ibu calon jemaah haji. Dan alangkah baiknya ini sebelum keberangkatan mulai dirutinkan untuk jalan kaki ya. Karena kita ketahui bahwa perjalanan ibadah haji ini adalah hampir 90% adalah perjalanan fisik ya. Jadi jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Nah, ini perlu dilatih oleh Bapak Ibu calon jemaah haji. Selanjutnya, Bapak Ibu calon jemaah haji, saya ingin sampaikan bahwa petugas yang akan mendampingi Bapak Ibu calon jemaah haji selama melakukan ibadah haji itu ada 5. Pertama ada ketua kloter, kemudian ada pembimbing ibadah, kemudian ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ada 3, ada dokter 1 dan perawat 3. Biasanya nanti akan mengawal sekitar 400-an lebih ya jemaah, 400 sampai 450 jemaah dalam satu penerbangan atau yang disebut kloter, kelompok terbang ya. Kloter itu kelompok terbang. Jadi satu pesawat itu atau sekitar 400 sampai 450 jemaah haji itu akan didampingi oleh 5 orang petugas, sekali lagi petugas kloter, ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah, kemudian ada 3 tim kesehatan yang terdiri dari 1 orang dokter dan 2 orang perawat.
Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji ketika tiba keberangkatan seperti kita ketahui bahwa gelombang pertama di tahun 2024 ini akan berangkat pada tanggal 12 Mei 2024 yang nanti akan ke Madinah. Baik, selanjutnya ketika waktu tiba keberangkatan, Bapak jemaah haji juga nanti di embarkasi, Bapak Ibu calon jemaah haji akan mendapatkan pelayanan kesehatan juga. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu calon jemaah haji yang kurang sehat, nanti di embarkasi ini ada selain ada dokter kloter atau tim kesehatan kloter, yaitu dokter dan perawat itu, kalau misalkan memerlukan penanganan lebih lanjut, itu ada klinik di embarkasi itu. Nanti mungkin Bapak Ibu calon jemaah haji ke klinik untuk ditangani. Misalkan perlu oksigen atau lain sebagainya. Jadi di klinik di embarkasi pun ada klinik kesehatan. Selain itu juga di embarkasi ini nanti Bapak Ibu calon jemaah haji akan dilakukan pemeriksaan oleh tim KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, untuk menilai kelaikan terbang. Jadi kalau misalkan hasil pemeriksaannya baik, bagus, maka jemaah haji akan laik terbang. Kalau tidak baik, mungkin akan ditangguhkan dulu sementara. Kalau misalkan sudah membaik, biasanya nanti akan disusulkan dengan kloter berikutnya. Nah, para calon jemaah haji, saya beralih tadi dari daerah asal, kemudian di embarkasi, kemudian para calon jemaah haji ketika di pesawat terbang. Nah, di pesawat terbang nanti tim kesehatan itu biasanya akan secara berkala memantau ataupun membimbing jemaah haji untuk melakukan gerakan-gerakan ya. Nah, kalau sekarang sudah ada Senam Haji Indonesia ya, yang baru saja di-launching oleh Kementerian Agama. Ada Senam Haji Indonesia itu mungkin Bapak Ibu calon jemaah haji bisa browsing, mungkin gerakannya seperti apa. Saya tidak sampaikan secara detail di sini. Gerakan-gerakan haji ketika para calon jemaah haji berada di pesawat. Nah, itu akan dilakukan. Biasanya petugas kesehatan juga akan melakukan membimbing Bapak Ibu calon jemaah haji untuk melakukan gerakan-gerakan selama di pesawat agar tidak terjadi yang namanya DVT atau apa pegal-pegal ya, aliran darahnya nggak lancar dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kekakuan pada otot-otot. Para calon jemaah haji juga kalau misalkan nanti sakit di pesawat, nanti bisa bisa nanti ada petugas kesehatan juga yang akan keliling. Biasanya keliling kesehatan menanyakan kesehatan para ada yang sakit enggak, ada yang pusing enggak, ada yang mual muntah enggak. Nah, itu petugas kesehatan akan datang ke situ, akan menyampiri. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Nanti misalkan dokter saya pusing. Nah, nanti mungkin dokternya atau perawatnya akan memeriksa tensinya, kemudian akan memberikan obat di situ untuk pertolongan pertama. Jadi di pesawat pun jangan khawatir Bapak Ibu calon jemaah haji, kami akan siap. Biasanya posisinya ada di depan petugas kesehatan itu untuk memudahkan calon jemaah haji mendapatkan akses ke dokter atau tim kesehatan. Nah, setibanya di bandara tujuan, baik itu ada kalau gelombang 1 nanti di Bandara Amir Muhammad Madinah, kalau gelombang 2 nanti tibanya di Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Setibanya di bandara, nanti di bandara pun ada tim kesehatannya Bapak Ibu calon jemaah haji. Selain dokter kloter atau tim kesehatan, dokter dan perawat, nanti di sana juga ada pos-pos kesehatan. Jangan khawatir Bapak Ibu calon jemaah haji. Kalau misalkan Bapak Ibu calon jemaah haji setelah turun dari pesawat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kalau turun dari pesawat misalkan ada keluhan sakit dan lain sebagainya, kemudian harus mendapatkan pelayanan lebih lanjut, di situ sudah tersedia pos kesehatan bandara dengan timnya. Mereka berada di situ 70 hari mungkin ya, sekitar 70 hari. Karena datang awal, pulang akhir setelah jamaah haji tidak ada atau pulang ke tanah air. Jadi ada di situ pos kesehatan. Jadi nanti dilapor kalau dokter kloter merasakan bahwa oh ini harus penanganan lebih lanjut nih, nanti ada pos kesehatan. Jangan khawatir nanti ditinggalin oleh
rekan-rekannya. Kalaupun misalkan teman-teman kloternya sudah terbang, nanti akan ketemu juga. Kalau misalkan Pak Hajinya udah kuat, nanti akan diantarkan ke hotelnya juga. Tapi kalau misalkan perlu perawatan lebih lanjut, jangan khawatir. Itu ada pos kesehatan bandara. Nah, setelah itu Bapak calon jemaah haji akan naik ke bis. Akan naik ke bis setelah proses di bandara selesai, naik ke bis, kemudian tiba di hotel. Nah, saya eh, cerita di dua gelombang ya. Saya gelombang pertama dulu. Gelombang pertama kan ke Madinah. Nah, ada aturan bahwa di sana itu pemerintah Arab Saudi selama di Madinah itu kita tidak bisa membuka pos kesehatan secara terbuka. Pengalaman saya 2023. Jadi tidak pasang banner atau pasang spanduk yang menyatakan bahwa ini pos kesehatan di hotel tempat Bapak itu tinggal. Jadi tidak ada di situ yang namanya pos kesehatan secara terbuka, secara dipampangkan seperti itu. Tidak. Tapi petugas kesehatan dalam hal ini dokter dan perawat kan di tanah air sudah ketemu Bapak Ibu. Nanti akan memberitahukan nomor telepon yang bisa dihubungi kalau misalkan Bapak Ibu calon jemaah haji sakit. Jadi nanti yang pertama yang harus diketahui oleh para calon jemaah haji di mana lokasi petugas, baik itu petugas kesehatan maupun petugas kloter yang lainnya, ketua kloter, pembimbing ibadah dan petugas kesehatan. Di mana nih lokasinya? Ada di kamar berapa, ada di lantai berapa? Itu harus diketahui ya Bapak Ibu calon jemaah haji agar Bapak Ibu calon jemaah haji memerlukan bantuan kesehatan itu akan mudah mengakses untuk segera ke lokasi, ke kamarnya petugas kesehatan. Sekali lagi pengalaman saya di tahun 2023 kita tidak bisa secara terang-terangan memampangkan spanduk ataupun banner ataupun menempel-nempel apa pamflet yang menyatakan bahwa petugas kesehatan itu jadi di secara terbuka. Jadi pokoknya harus tahu aja dulu di mana nih petugas kesehatan itu. Kemudian Bapak calon ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya ketika di Madinah pun itu ada petugas-petugas yang berseragam yang senantiasa keliling. Kalau Bapak Ibu jemaah haji misalkan bingung arah pulang, tanyakan saja. Salah satunya seragam ini ya yang saya pakai ini adalah seragam petugas kesehatan. Nah, ini kalau misalkan ada yang seragam gini, kemudian biasanya ada nama, kemudian ini ada tulisan bahasa Arab, di sini ada nama, itu adalah petugas kesehatan. Jadi kalau misalkan pusing, bisa aja misalkan ketemu, Pak, Bu, saya pusing. Nanti mungkin akan diantarkan akan ditangani. Kalau sekiranya Ibu memerlukan pelayanan kesehatan. Nah, di Madinah pun itu sebenarnya ada petugas kesehatan sektor ya. Ada sektor, tapi juga ini karena aturan, biasanya mereka tidak secara terbuka juga membuka pelayanan kesehatan sektor karena aturan di Madinah beda nanti akan dengan di Mekah. Tetapi nanti ada klinik kesehatan haji Indonesia Madinah KKHI. Jadi kalau jemaah haji memerlukan tindakan selanjutnya nanti akan dibawa oleh ambulan, nanti dokter kloternya atau petugas kesehatannya akan menelpon ambulan sektor yang ada di Madinah untuk dibawa ke klinik kesehatan haji Indonesia yang ada di Madinah. Nah, kalau sekiranya juga di Madinah perlu penanganan lebih lanjut, jangan sampai ya. Perlu dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi yang ada di Madinah. Ada salah satunya mungkin rumah sakit Ansor yang saya ketahui. Kemudian ada juga rumah sakit yang lainnya. Ada Madinah Medical Cardiac Center ya. MCC Madinah Cardiac Center juga ada di situ kalau misalkan perlu perawatan lebih lanjut. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu calon jemaah haji, gratis enggak bayar gitu. Tapi jangan sampai juga ya masuk rumah sakit, mudah-mudahan enggak. Gratis enggak bayar, jangan memikirkan apa-apa. Terus bagaimana saya di sana enggak ada ini. Nanti di sana ada petugas kesehatan juga Bapak Ibu, ada petugas juga. Jadi yang akan mendamping yang akan memantau terus jalan jemaah haji. Dan jangan khawatir juga, biasanya pada jam-jam tertentu bisa dijenguk juga, bisa
bisa besuk. Ini tergantung keterampilan kita untuk berkomunikasi dengan petugas di sana. Jadi bisa meminta bantuan petugas misalkan yang melayani jemaah sakit yang dirawat itu seperti itu. Dan itu penting juga. Dan yang lebih saya alami adalah keberadaan tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Ada perawat-perawat yang memang bekerja di rumah sakit sana. Kalau misalkan dia orang Indonesia, itu akan memudahkan kita untuk komunikasi dengan itu sangat membantu sekali. Saya dulu pernah ada jemaah sakit dan dirawat di rumah sakit. Karena kita keterbatasan bahasa dan sebagainya, alhamdulillah di situ ada perawat Indonesia yang bekerja di rumah sakit itu. Jadi saya komunikasinya dengan mereka saja gitu. Bagaimana keadaan jemaah si A sekarang, mereka informasikan dan mereka juga menginformasikan kebutuhan yang di ini. Ini juga sangat membantu selain petugas yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk selanjutnya Bapak calon jemaah haji itu gelombang pertama ya di Madinah seperti itu. Nah, nanti pas keberangkatan misalkan ternyata harus masih tetap dirawat nih. Harus dirawat jangan khawatir Bu, Bapak Ibu calon jemaah haji. Kalau misalkan nanti harus ke Madinah, kondisinya sudah memungkinkan, akan tiba waktu wukuf dan lain sebagainya, itu akan dievakuasi dengan menggunakan ambulan dari yang didampingi oleh petugas yang berada di Madinah untuk dievakuasi ke Mekah. Nanti mungkin kalau misalkan masih perlu perawatan akan diserahkan ke KKHI Mekah, klinik kesehatan haji yang ada di Indonesia yang ada di Mekah akan diserah terimakan. Nah, nanti seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah petugas kesehatan, pos-pos pelayanan kesehatan sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia sedemikian rupa sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan. Nah, sekarang gelombang 2. Tadi gelombang 1 udah ya ceritanya, kalau gelombang 1 di Madinah dulu, nanti baru ke Mekah. Nah, kalau gelombang 2 nanti dari tanah air ke Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Nah, di situ juga ada pos kesehatan bandara. Pos kesehatan bandara seperti di Madinah. Nanti kalau Bapak Ibu jemaah haji menurut dokter kloter, oh ini harus ditangani lebih lanjut nih, nanti akan dibawa ke pos kesehatan bandara. Sekali lagi, jangan khawatir Bapak Ibu akan ditinggalkan dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu calon jemaah haji. Kalau nanti perlu evakuasi nanti dari bandara, misalkan harus menggunakan ambulan ke sananya, akan dievakuasi ke sana, ke Mekahnya. Nah, seperti itu hampir sama Bapak Ibu calon jemaah haji di bandara. Kemudian naik bis masuk ke hotel. Nah, nanti kalau di Mekah beda lagi. Nanti petugas kesehatan akan memampangkan stiker-stiker. Di situ ada pos pelayanan kesehatan kloter berapa, kabupaten atau kota apa, misalkan embarkasi mana. Nah, di situ petugas kesehatan akan menempelkan nama-nama petugas kesehatannya siapa, nomor teleponnya siapa gitu. Itu akan dicantumkan di situ, bisa secara terbuka, biasanya ditempel di lip-lip. Catat Bapak Ibu sekalian, barangkali nanti Bapak Ibu memerlukan, itu nomor teleponnya sudah terpampang di situ. Nah, nanti di Mekah ini ada yang namanya pos kesehatan satelit. Nah, pos kesehatan satelit ini adalah pos kesehatan gabungan dari beberapa kloter yang ada yang berada di satu hotel. Jadi satu hotel itu kalau kapasitasnya besar, itu bisa dihuni oleh beberapa kloter, bisa 3 sampai 4 bahkan sampai 5 kloter bisa berada di dalam satu gedung, satu hotel. Nah, di situ ada pos kesehatan satelit. Pos kesehatan satelit ini pos gabungan. Nanti para petugas kesehatan dari beberapa kloter itu akan berembuk dan akan jaga di pos satelit ini. Jadi jangan khawatir, itu akan standby. Jadi akan ada terus. Jadi kalau Bapak Ibu calon jemaah haji sudah tiba di situ, harus tahu dulu di mana nih pos satelitnya, pos kesehatan satelitnya. Dan jangan sungkan, walaupun nanti yang jaganya bukan dokter kloternya atau petugas kesehatan kloternya, misalkan dari kloter lain, itu akan tetap dilayani, akan mendapatkan pelayanan yang sama. Ya, tidak akan dibeda-bedakan. Oh ini bukan kloter saya, enggak ada seperti itu. Semua jemaah haji
akan dilayani sama. Jadi kalau Bapak Ibu datang saja ke situ, dokter saya sakit kepala nih, dokter oh saya batuk nih, dokter saya sakit perut dan sebagainya. Nah itu akan dilayani di situ. Ada pos kesehatan satelit gabungan 24 jam itu akan terisi terus, ya. Nah nanti harus tahu nih di mana nih, harus tanyakan dulu kepada petugas kepada dokternya atau pada petugas yang lainnya. Pos kesehatan satelit ya, ingat ya, ada pos kesehatan satelit ya. Kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan penanganan-penanganan yang sifatnya masih ringan, itu bisa dilakukan di situ. Kemudian petugas kloternya di mana pos kesehatannya? Pengalaman saya, kalau saya buka pos kesehatan kloter itu di depan kamar saya. Jadi di depan kamar petugas kesehatan. Saya simpan meja di situ, kemudian ada banner, kemudian nanti kalau misalkan biasanya kedekatannya kan lebih dekat dengan dokter kloter pribadinya, yang petugas kesehatan pribadinya. Mungkin walaupun sudah ada pos kesehatan satelit, biasanya ke sana juga, ke dokter kloternya juga, karena kalau orang bilang cocok-cocokan ya udah chemistry-nya udah terbentuk, mulai dengan tanah air, sudah komunikasi dan lain sebagainya. Nah, dokter kloter, petugas kesehatan kloter juga itu biasanya membuka pos layanan kesehatan di situ. Kemudian kalau misalkan dari hasil pemeriksaan, misalkan Bapak Ibu berobat nih, atau Bapak Ibu nanti ternyata harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bisa dikirim ke pos kesehatan di sektor, nanti ada di pos kesehatan sektor, atau bisa ke KKHI Mekah, KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia yang ada di Mekah. Itu kalau nggak salah di Aziziyah ya, di Aziziyah ya. Nah nanti ke situ. Jadi kalau misalkan di sektor nggak bisa, ke KKHI, atau bisa langsung dari hotel, misalkan dari pos satelit atau dari dokter kloter langsung ke KKHI, atau bisa juga ke rumah sakit Arab Saudi. Itu gimana kondisi sakitnya. Kalau berat sekali, misalkan itu langsung ke Arab Saudi. Dan jangan khawatir tidak bayar, gratis. Karena suka ada yang nanya, bayar nggak, takut bayar dan sebagainya. Enggak, gratis. Dirawat mau habis berapapun itu tidak bayar. Tidak bayar. Masalahnya bukan tidak bayar, jangan sakit lah pokoknya mah. Sebisa mungkin kita harus menjaga kesehatan. Jadi nanti ada pos kesehatan satelit yang ada di hotel, kemudian di sektor juga ada pos kesehatan sektor, kemudian ada KKHI. Hampir sama seperti itu. Nah, selama di hotel, petugas kesehatan kloter itu akan secara rutin datang keliling tuh, keliling. Nanti Bapak Ibu ada seragam yang kayak gini. Nah, ini seragam kayak gini ya. Ini seragam tahun 2023. Saya pernah bertugas tahun 2023 sebagai TKHI. Nah, kalau kemarin 2003 namanya TKHK. Kalau TKHI kan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, dirubah namanya menjadi TKHK, Tenaga Kesehatan Haji Kloter. Alhamdulillah 2023 saya bisa berangkat, 2016 saya juga berangkat juga, alhamdulillah pernah bertugas juga. Bapak Ibu calon jemaah jangan khawatir, pokoknya Bapak Ibu selama di tanah suci, baik di Madinah dan di Mekah, di bandara maupun baik di bandara Jeddah maupun di bandara Madinah, itu pos-pos kesehatan akan senantiasa siap siaga, Bapak Ibu calon jemaah haji. Nah, itu saja barangkali ini durasinya cukup panjang, hampir 25 menit. Tapi mudah-mudahan video ini akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu jemaah haji. Kalau orang Sunda bilang biar regreg ya, biar tenang. Oh di sana petugas kesehatan, pos kesehatan sudah siap untuk melayani jemaah haji 24 jam. Silakan diakses ke dokter, tim kloternya atau ke pos-pos kesehatannya. Sekali lagi jangan khawatir, kalau dirawat di sana nanti ada petugas yang akan memantau terus ya, seperti itu. Bismillah saja ya Bapak Ibu calon jemaah haji, tanamkan pikiran positif bahwa kita akan diundang oleh Allah ke tanah suci. Ya Allah, merinding nih. Akan diundang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga ibadah hajinya lancar, sehat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan hajinya makbul dan mabrur. Itu saja mungkin video kali ini. Mohon maaf
Kalau ada kata-kata yang salah dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Kemudian di-sharekan di grup-grup WA Bapak Ibu sekalian, kemudian atau di KBIH-nya masing-masing. Semoga ini menjadi ladang amal ibadah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.